Chelsea. Indonesia. Benda cair, Mas Rizky, benda padat, Mbak Sarah, ya benda gas. Nah, selain coba simak, nanti saya kasih pertanyaan di lagu tadi tentang wujud benda. Tadi betul ya, wujud benda itu ada tiga, ada benda padat, benda cair, benda gas. Ya, ada juga sifat-sifatnya. Terus contohnya. Nah, siapa yang masih ingat? Mbak Indah, lemari, Mbak Karisma, meja yang pintar, Mbak Yunita. Tadi juga menyebutkan tentang sifatnya. Nah, sifatnya bagaimana kalau benda padat itu? Ukurannya tetap. Ya, bentuknya tetap ya. Walaupun wadahnya berbeda-beda, tapi bentuknya tetap. Nah, yang kedua itu ada benda apa tadi? Nah, benda cair tadi contohnya apa saja? Mbak Yunita. Air. Mas Rizky, Mas Rizky. Kalau sifatnya bagaimana? Asfarel, sifatnya berubah-ubah. Misalnya kalau air, ya, air saya taruh di dalam gelas. Bagaimana bentuknya air? Bentuknya seperti sesuai wadahnya atau seperti gelas. Misalnya saya taruh di dalam ember ini. Nah, bagaimana bentuknya? Seperti ember. Nah, berarti bentuk dari benda cair itu apa? Berubah. Gas, ya, ya asap. Bagaimana dengan sifatnya? Tidak bisa dilihat. Bentuknya apa? Berubah. Ya, tidak ke. Buat pembelajaran hari ini melalui percobaan peserta didik mampu menganalisis tentang konsep perubahan wujud benda dengan benar. Melalui diskusi, peserta didik mampu mempresentasikan laporan pengamatan tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Melalui media gambar, peserta didik mampu menjelaskan satuan baku berat yang digunakan
tadi dari es batu apa? Padat. Iya, padat terus menjadi air. Nah, itu apa namanya? Mencair. Nah, bisa disimak itu di video itu terjadi apa? Tidak usah apa diucapkan, ditulis dulu di bukunya. Terjadi apa di video tersebut dan apa yang terjadi pada air itu. Terus yang kedua, apa yang menyebabkan peristiwa tersebut terjadi? Iya, airnya menjadi panas. Sebelumnya airnya biasa air dingin, air dari sumur itu. Kemudian dimasukkan ke teko. Nah, dipanasi dengan api, airnya menjadi bagaimana? Panas. Nah, kalau dipanasi terus secara terus menerus, tadi terjadi apa tadi lagi? Mengeluarkan asap atau uap. Terus kalau kita rebus terus, airnya kemana? Airnya bagaimana? Ya, airnya akan habis. Nah, berarti tadi terjadi perubahan apa saja ketika kita merebus air? Airnya menjadi panas. Kemudian apa? Airnya mendidih. Terus apa lagi? Bergelombang. Terus apa lagi? Ya, ada asapnya, mengeluarkan asap. Ya, mengeluarkan uap. Nah, tahu tentang perubahan wujud itu ada perubahan wujud apa saja? Ya, ada perubahan wujud padat menjadi cair, apalagi cair menjadi padat, terus apa lagi? Ya, padat menjadi gas. Nah, saya bentuk kelompoknya seperti kelompok yang kemarin ya. Di situ ada judul. Nah, kalian ini nanti akan membuat apa? Laporan hasil pengamatan tentang perubahan wujud benda. Ada juga waktu penyelesaian proyeknya. Ada pembagian tugas proyek. Misalnya, Mbak Seren, kamu beri tugas apa ketika akan melakukan percobaan tulis? Nah, namanya kelompok ditulis, kemudian kamu tulis tugasnya. Ya, ditulis lagi. Sudah tadi? Saya bacakan dulu ya tentang cara-cara kalian melakukan sebuah percobaan. Panci, ada gelas, ada lap kain, ada kompor, ada juga korek api. Dua bahan, mentega 250 gram, ada coklat batang 250 gram. Kamu menyiapkan juga telur 1 butir, terus air 1 gelas, 1 buah lilin. Langkah kerjanya ada 9 poin. Yang pertama ya, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Kedua, kompornya dinyalakan. Terus langkah yang ketiga, letakkan mentega dalam panci, diletakkan di atas kompor ya. Langkah yang kelima, nah kamu disuruh mengamati perubahan yang terjadi pada apa? Mentega yang sudah kalian letakkan di atas kompor tadi. Yang keenam, lakukan hal yang sama. Nah, nanti secara bergantian melakukan hal yang sama pada bahan-bahan seperti coklat batang. Untuk yang nomor 7, apa? Yang nomor 7 tadi, iya. Ini beda sendiri ya.
Bagaimana